Ini Pak, mafia tanah itu sampai kiamat pun pasti akan ada, kiamat kurang 2 hari pun itu masih akan ada. Selama apa? Namanya mafia tanah itu tindak kejahatan. Orang bertindak jahat itu pasti ada. Caranya gimana caranya? Ya udah, caranya adalah orang BPN harus kuat, harus proper, ya kan? Harus proper, tidak tergoda dan kuat, tegas dalam prinsip, tegas dalam menegakkan aturan. Itu aja cukup. Kalau kita melarang orang berbuat jahat, semua orang ini ada potensi untuk berbuat jahat masalahnya. Yang penting kita yang sebagai regulator ini tidak mau diajak kong kali kong berbuat jahat, dia tidak mungkin bisa. Nah, termasuk kasusnya tanahnya Pak JK ini. Kalau ditanya siapa yang salah pada masa itu, yang salah ya orang BPN pada masa itu. Kenapa satu objek bisa terbit dua subjek? Berarti ada yang tidak proper di dalam kalangan internal kami di BPN. Lepas bagaimana prosesnya dia main dengan mafia dengan apa itu urusan orang luar ya. Tapi urusan kami di dalam ini ada yang nggak benar dalam proses di internal BPN. Itu harus kami akui. Kenapa? Karena itu kami benahin sekarang supaya kayak gini-gini nggak terulang. Nah, salah satu pembenahannya juga saya minta tolong masyarakat. Apa namanya? Tolong mutakhirkan sertifikat yang terbit 97 ke bawah ke sini. Kenapa? Semua konflik sengketa tumpang tindih itu mayoritas adalah yang tanah sertifikat terbit di antara tahun itu. Oke? Pak, satu lagi Pak, izin 52 hektar lahan negara di Makassar itu kan digugat oleh seseorang menggunakan hak barat. Kalau hak barat ini apakah masih diakui di Indonesia Pak? Oh, apa verbonding, egendom? Gini, egendom verbonding itu sudah tidak diakui sebagai dokumen resmi, ya kan? Sejak tahun 81. Kenapa dalam undang-undang pertanahan dinyatakan bahwa semua hak-hak barat yang udah terbit itu dikasih masa transisi 20 tahun untuk melakukan daftar ulang register. Nah, kalau tidak melakukan register maka dianggap gugur. Nah, fungsinya turun, tidak menjadi alat bukti tapi menjadi alat petunjuk. Tidak bisa menjadi bukti alat kepemilikan tapi jadi alat petunjuk kepemilikan. Apakah pemegang hak barat itu kemudian masih bisa mensertifikatkan? Bisa, selama syaratnya 4. Pertama, di atas tanah tersebut belum ada sertifikat hak tanah yang lain. Kedua, tidak masuk barang milik negara. Yang nomor 3, yang bersangkutan menguasai fisik. Yang nomor 4, membayar PBB. Terhadap pertanyaanmu, cek apa memenuhi persyaratan ini apa tidak. Udah, itu aja. Terima kasih Pak. Ya, biar nanti harus menang. Terima kasih Pak.